Saat ini sangat tidak mungkin bagi Indonesia untuk membeli tambahan jet tempur Su-30 hingga kapal selam Kilo kelas dan Amur kelas dari Rusia. Semua alutsista itu merupakan pesanan Indonesia dulu yang sudah diterima Rusia, tinggal menunggu keputusan Indonesia untuk dikirim. Membeli Su-30, kapal selam Kilo kelas dan Amur kelas merupakan rencana awal Indonesia untuk memperkuat angkatan bersenjatanya usai terkena embargo militer Amerika Serikat. Embargo militer Amerika Serikat pada 1995 sampai 2005 membuat Indonesia mengalihkan pembelian senjata ke Rusia semisal Su-30, kapal selam Kilo kelas dan Amur kelas merupakan sedikit alutsista yang diincar. Akan tetapi ketika pembelian akan diproses, Amerika Serikat lantas mencabut embargo militernya dari Indonesia. Amerika Serikat merasa khawatir Indonesia semakin hanyut dalam kesepakatan senjata dengan Rusia. Hal itu bisa membuat pasaran senjata Amerika Serikat di Indonesia berkurang. Walhasil Amerika Serikat saat ini berusaha menjual sebanyak mungkin senjata mereka kepada Indonesia. Seusai mencabut embargo militernya, pemerintah Amerika Serikat tutup kuping bagi para pengkritik yang memprotes penjualan senjata ke Indonesia karena dianggap sebagai negara pelanggar HAM. Kelompok hak asasi manusia mengecam keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk melanjutkan penjualan 8 helikopter serang Apache ke Indonesia. Kesepakatan senilai 500 juta US dollar merupakan yang terbesar sejak Washington mencabut embargo penjualan senjata mematikan ke Indonesia pada tahun 2005 yang diumumkan oleh Menhan Amerika Serikat dan akan mencakup pelatihan pilot, teknologi radar, dan pemeliharaan. Amerika Serikat saat itu meyakini penjualan AH-46 Apache dapat membantu membangun kemampuan militer Indonesia. Penjualan helikopter Apache kepada Indonesia merupakan contoh komitmen Amerika Serikat untuk membantu membangun kemampuan militer Indonesia. Amerika Serikat menegaskan kembali jika Apache bakal digunakan oleh TNI untuk operasi anti pembajakan dan memperluas kesadaran domain maritim, jadi tidak ada tudingan bahwa Apache digunakan untuk melanggar HAM dalam bacotan Amerika Serikat. Seorang pejabat Amerika Serikat yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan kepada wartawan bahwa helikopter tempur tersebut akan memperkuat operasi anti pembajakan dan memperluas kesadaran maritim Indonesia. Washington menyodorkan berbagai macam senjata ke Indonesia. Selain Apache ada V-22 Osprey, UH-60 Black Hawk, F-15 Eagle II, F-16 Viper, F-18 Growler, MLRS HIMARS, dan masih banyak lagi, tinggal pilih lalu bayar. Jika boleh berpendapat, Indonesia mesti membeli senjata-senjata dari Amerika Serikat juga dari Rusia. Selain itu, alutsista buatan kedua negara berseberangan tersebut memiliki kecanggihan serta keunggulannya masing-masing. Akan tetapi jika memungkinkan, membeli dari Prancis atau Spanyol merupakan solusi terbaik bagi Indonesia saat ini.
Rusia sudah menerima daftar belanja alutsista yang diinginkan Indonesia meski belum terwujud hingga detik ini. Daftar persenjataan dan peralatan militer Rusia yang direncanakan untuk dibeli oleh Indonesia antara lain 20 pesawat tempur Su-30 Mk2, 4 kapal selam Project 636 kilo dan 2 kapal selam Project Amur 1650, kapal korvet serta sistem pertahanan udara dengan nilai total sekitar 3 miliar US dollar. Mengingat pinjaman tersebut bernilai 1 miliar US dollar, Jakarta belum menentukan apa yang akan dibeli terlebih dahulu, jelas situs berbahasa Rusia Aviaport dalam artikelnya yang berjudul Indonesia Plan to Buy New Weapon from Russia, China and Poland pada 26 Oktober 2007. Diyakini saat ini bahwa pembelian 20 unit Su-36 kapal selam Kilo kelas dan Amur kelas pesanan Indonesia ke Rusia akan segera terwujud.